Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Bodohnya wis tuwa, akeh wong ngalor ngidul padha udan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Oke, sedulur sedaya, kita ketemu lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Terima Mbah. Iya Kang Ucup. Tadi pada kesempatan kali ini melanjutkan pertanyaan Kang Ucup dan Kang Tin yang kemarin tentang usaha atau tempat usaha yang ditutup oleh orang. Ini saya mau mengasih tips. Tips ini juga Kang jenengan berdua, juga untuk para pemirsa yang ada di rumah. Saat bila mana usaha Anda itu tertutup atau ditutup oleh orang, bagaimana cara membukanya? Kan seperti itu. Iya, Mbak. Nah, ini saya berikan beberapa tipsnya. Jadi, kalau usaha Anda, tempat usaha Anda ditutup oleh orang yang menyebabkan usaha yang awalnya lancar, terus tiba-tiba menjadi sepi, coba Anda lakukan tips-tips berikut. Nah, semoga ini bisa membantu. Dengan harapan kalau itu bisa kita lakukan sendiri, kenapa harus minta bantuan orang kan gitu. Pertama, tips dari saya, bersihkan semua ruangan tempat usaha itu dari barang-barang bekas atau barang-barang yang memang tidak bermanfaat, yang tidak ada hubungannya dengan usaha Anda. Barang-barang bekas itu ya bisa saja kayak barang-barang rongsok yang sudah tidak terpakai. Kalau toko ya kardus-kardus bekas yang sudah tidak terpakai. Dan pastikan setiap sudut ruangan dari usaha Anda itu setiap hari terjamah oleh sapu. Dalam arti memang bersih. Termasuk di dalamnya atap itu juga. Biasanya kan ada itu dibersihkan. Terus jangan lupa pas waktu membersihkan itu juga tetap diiringi dengan doa. Setelah itu ambil semangkuk air, air putih, terus Anda bawa duduk bersila di tengah-tengah tempat usaha Anda. Anda bacakan doa. Doanya apa? Apa saja yang menurut keyakinan Anda bisa membersihkan dan mengatasi permasalahan yang Anda hadapi itu. Terserah kalau yang muslim mau Al-Fatihah, mau surat apa, atau mau bacaan-bacaan apa. Biasanya kalau setiap dari Anda kan pasti punya doa sendiri-sendiri. Dan yakinlah bahwa doa Anda dikabulkan oleh Tuhan. Setelah itu, air itu dipercik-percikan dari depan sampai ke belakang. Jadi urutannya harus dari depan ke belakang. Dengan niatan itu untuk mengusir energi-energi negatif yang ada di tempat usaha Anda. Itu salah satu tipsnya. Yang kedua, selama Anda melakukan itu atau selama Anda dalam permasalahan itu, upayakan Anda sekeluarga meminum air yang sudah Anda bacakan doa dulu. Jadi mungkin kalau biasanya minum dari air galon dan sebagainya, air galon itu bisa dibuka, diucapkan doa-doa atau mantra-mantra di situ, sing intinya meminta kepada Tuhan untuk memperbaiki kondisi yang sedang Anda hadapi itu, Anda segera terlepas dari permasalahan dengan doa yang istiqomah dan khusyuk, semoga dikabulkan oleh Tuhan. Itu fungsinya untuk memberi energi positif dari dalam diri kita. Ben sing maune iki usahane sepi terus pikirane wasumelang, khawatir, was-was atau bahkan ketakutan seperti itu akan ternetralisir dengan
diri atau batin yang sudah ternetralisir itu tadi akhirnya akan bisa berpikir yang cemerlang, berpikir tenang, terus keadaan menjadi damai. Itu yang akan membuat akhirnya energi yang keluar dari dalam diri Anda itu adalah energi-energi positif yang akhirnya akan membuat energi negatif itu pergi. Terus yang ketiga biasanya yang banyak dilakukan oleh leluhur kita dulu di dalam bak mandi yang kita pakai untuk keseharian mandi itu biasanya ditaruh pring kuning. Bambu kuning. Gak usah besar-besar, satu ros yang kecil itu saja. Maksudnya satu ros itu satu ruas itu dimasukkan ke dalam bak mandi. Tentunya tidak lupa sebelum memasukkan itu juga kita memanjatkan doa kepada Tuhan, semoga setiap sukerto yang ada di dalam diri kita baik secara fisik maupun secara batin itu bisa hilang dengan kita melakukan mandi itu tadi. Jadi mandi itu tidak hanya membersihkan, akhirnya tidak hanya membersihkan kita secara fisik, tapi juga membersihkan kita secara batin. Kan seperti itu. Itu. Terus yang kemudian untuk sebagai bentengan dari dalam diri juga, coba lakukan puasa. Setidaknya minimal puasa weton lah. Jadi puasa weton itu sendiri, puasa yang dilakukan bisa sehari pas hari wetonnya itu, atau bisa yang namanya puasa apit weton. Itu 3 hari pasa dan sebelum hari H itu. Jadi misalnya weton jenengan hari Senin, berarti Anda puasanya Minggu, Senin, Selasa. Dimaksudkan agar istilahnya sing momong panjenengan sendiri itu juga akan membantu menguatkan secara batin, menguatkan diri Anda secara psikologis, yang kuyung ibaratnya. Beserta biasanya entitas-entitas lain yang ada di dalam diri Anda itu juga akan tergugah untuk membantu Anda. Karena kalau kepercayaan orang Jawa, kita itu kan dinaungi sedulur papat. Yang selalu menjaga kita kan gitu. Nah, itu untuk membangkitkan itu biar agar energi kita juga menjadi kuat, powernya semakin kuat, akhirnya secara otomatis energi-energi negatif yang datang itu juga akan sumingkir. Bener kamu Sob. Nah, seperti itu. Selain itu, harus ditambah juga dengan memperbanyak sedekah. Karena sedekah itu kan sebetulnya obat yang mujarab untuk semua penyakit. Karena total lahirnya sedekah itu akan melahirkan satu keikhlasan di dalam diri kita. Wong ki nek wis ikhlas, akhirnya pasrah, akhirnya sumarah, semende sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Disitulah Tuhan itu bekerja sesuai porsinya untuk kita. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya sampaikan dari saya. Semoga bisa membantu permasalahan Kang Cup dan Kang Din. Amin. Juga bermanfaat untuk pemirsa semua yang mungkin sama-sama mengalami hal yang mirip dengan permasalahannya Kang Cup dan Kang Din. Saya kira cukup Kang Cup. Terima kasih Mbak Nun sangat ya Mbak ya. Terima kasih banyak atas wawadarnya, nasihatnya, solusinya atas permasalahan kami. Dan mungkin dari pemirsa juga ada yang mengalaminya, itu istilahnya apa ya, tempat usaha kita tuh ditutup atau diganggu, dirusuh oleh orang lain. Istilahnya gangguan-gangguan itu bukan secara teknis ya, tapi secara mungkin bisa dibilang Mbak, supranatural atau secara mistis mungkin ya Mbak. Iya, kurang lebihnya seperti itulah. Hal-hal yang di luar nalar. Jadi demikian, semoga bisa diambil manfaatnya juga buat seluruh sedaya tips-tips yang sudah diudar oleh Mbak Jar. Jadi kita pamit ya, Kang Den ya. Oke Mbak, kita pamit dulu. Dan pemirsa semuanya, kita juga pamit, kita akhiri. Dan apabila dalam penyampaian kami tadi ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sagung dumadi. Bodohnya